مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kami akan menyampaikan dakwah singkat bertema menjadi remaja berakhlak mulia di era digital. Tema ini kami pilih karena sebagai pelajar kelas 11, kita hidup di zaman yang penuh tantangan, gadget, media sosial, internet, semuanya bisa menjadi kebaikan, tapi juga bisa menjerumuskan jika salah digunakan. 1. Pentingnya akhlak mulia. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Ini berarti bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi adalah agar manusia memiliki akhlak yang baik. Akhlak bukan sekedar sopan santun, tetapi juga bagaimana kita menjaga hati, ucapan, dan perilaku, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Betul, di era sekarang akhlak tidak hanya terlihat dari cara kita berbicara langsung, tapi juga dari bagaimana kita berkomentar di media sosial, bagaimana kita membagikan informasi, dan bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang negatif. 2. Tantangan remaja muslim di era digital. Sebagai remaja, kita menghadapi banyak tantangan, misalnya mudahnya mengakses konten yang tidak bermanfaat, munculnya budaya pamer, perundungan online, hingga kecanduan bermain game atau media sosial. Benar, bahkan banyak remaja yang lupa waktu karena scroll TikTok atau Instagram, sampai-sampai ibadah lalai, tugas sekolah terlambat, dan hubungan keluarga menjadi renggang. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. 3. Menjaga pandangan dan hati. Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Ini tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga saat membuka internet. Banyak konten yang dapat merusak hati dan pikiran kita. Harus bijak memilih mana yang pantas untuk ditonton. Benar, Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Artinya, sekali kita melihat hal yang buruk sedikit demi sedikit, hati kita bisa rusak tanpa sadar. Maka, menjaga pandangan adalah bentuk menjaga diri agar tetap bersih dan dekat dengan Allah. 4. Menjaga lisan, termasuk lisan digital. Teman-teman, lisan di zaman sekarang bukan hanya mulut, tetapi juga jari kita yang mengetik, komentar kasar, membuli teman, menyebarkan hoaks. Semua itu termasuk akhlak buruk. Betul, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau komentar kita tidak bermanfaat, lebih baik tidak menulis apa-apa. Diam itu jauh lebih baik daripada menyakiti hati orang lain. 5. Memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Sebagai generasi muda, kita juga harus cerdas menggunakan teknologi. Media sosial bisa menjadi ladang pahala, seperti
menyebarkan kualitas Islam, mengingatkan teman untuk sholat, atau membuat konten edukasi yang bermanfaat. Betul, bahkan belajar agama sekarang sangat mudah karena banyak ceramah, tafsir, dan kajian yang dapat diakses secara online. Kita tinggal memilih konten yang benar dari sumber ustadz yang terpercaya. 6. Menjaga ibadah di tengah kesibukan digital. Sahabat semua, tanpa kita sadari, sering menunda sholat karena sibuk menonton video, scroll beranda, atau main game. Padahal sholat adalah penghubung kita dengan Allah. Jangan sampai gadget menjadi penghalang kita untuk dekat dengannya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau sholat kita dijaga tepat waktu, insya Allah akan menjaga kita dari hal-hal negatif, termasuk godaan digital. 7. Menjadi teladan bagi teman lain. Kita sebagai remaja muslim harus menjadi contoh, mulai dari hal sederhana, sopan dalam berbicara, tidak memposting hal negatif, membantu teman, jujur saat ujian, dan tidak terlibat drama dunia maya. Betul, kalau ada teman yang salah, kita ingatkan dengan cara baik, bukan dihina atau dibully. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Teman-teman, kesimpulannya menjadi teman muslim di era digital bukan berarti kita harus menjauhi teknologi, tetapi kita harus mengendalikannya, bukan dikendalikan olehnya. Benar, mari kita jadikan gadget sebagai saran kebaikan, bukan sumber keburukan. Kita jaga akhlak, kita jaga ibadah, dan kita jaga diri agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berakhlak mulia, meskipun zaman semakin maju dan penuh tantangan. Sekian dakwah dari kami, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.